Halo Gunung Kidul, adakah di antara kita memperhatikan kabar internasional yang satu ini? Yang pertama pertanyaan kepada Kamala Harris, are we close to a deal on Indonesian nickel? Yang kedua, aku nanya ke Presiden Jokowi dalam bahasa Indonesia. Pak Jokowi kecewa nggak Pak Biden datang? Teriak-teriak pertanyaan seperti itu tuh wajar dan sangat biasa di kalangan pers Amerika Serikat, dan bahkan Presiden Jokowi pun pernah pada saat bilateral dengan Presiden Biden dihujani berbagai pertanyaan teriakan wartawan seperti itu. Ya, insiden berteriaknya seorang wartawan perempuan dari Amerika saat menyampaikan pertanyaan kepada Presiden Jokowi dan Haris Kumala, wakil dari Amerika Serikat, ini menjadi perhatian publik. Kejadian ini menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai opini dari pro dan kontra bertebaran dalam berbagai bahasa dan sudut pandang para pakarnya. Saya sendiri melihat dari sudut pandang yang netral. Di samping profesi wartawan adalah profesi yang tidak saya kuasai, walau saya juga pernah menjadi kontributor di media berita, tapi tidak layaklah saya kalau menyebut atau mengklaim diri saya adalah wartawan. Juga tempat kejadiannya pun, bagi saya tempat itu tempat yang sakral karena ini pertemuan para pemimpin negara-negara di Asia, jauh dari angan-angan saya. Apalagi sosok wartawan bernama Patsy Widakuswara yang sebelumnya tidak saya kenal sama sekali. Hingga tulisan di Facebook tertanggal 11 September 2023 dari akun bernama Supriyanto Martoswito berjudul "Bebas meneriaki, bukan kebebasan pers". Ini muncul dengan sangat lugasnya, di mana di salah satu paragrafnya menyampaikan bahwa sosok Patsy Widakuswara adalah seorang wanita berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Patsy yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dari Gunung Kidul, memulai karirnya sebagai jurnalis di radio dan TV di Indonesia, hijrah ke AS, dan ke kampung halamannya dengan pesawat Air Force 2 bersama rombongan Wapres Amerika Serikat Haris Kumala untuk meliput KTT. Yang mana salah satu komentatornya menuliskan begini, "Ya ngono, dasare wong Gunung Kidul. Pret lebih Amerika dari wong Amerika." Lalu saya pun ditag oleh seorang teman bernama Fran Surya dengan kalimat, "Galo de, wong Karangmojo, gawe utrek patrape." Saya jadi ingin menukil satu lagu berjudul "Aku Asli Wong Gunung Kidul" yang dinyanyikan oleh seorang anak, Octavian Alzarisna Pradipta, yang dirilis tahun 2020 lalu. Aku asli wong Gunung Kidul, sing ana ning sakwetan Bantul. Cekelanku gathul lan pacul, pangananku gatot lan tiwul. Sementara dari Wikipedia, saya mendapati profil Patsy Widakuswara lahir pada bulan Maret 1974. Kedua orang tuanya berasal kedua orang tuanya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ibunya sempat menetap di Wonosari. Sepertinya sebelumnya tidak di Wonosari berarti. Dan berprofesi sebagai pramugari. Saya tidak mendapati informasi apapun tentang Patsy yang lahir dan tumbuh di Gunung Kidul, apalagi pernah megang gadulan pacul serta makan gatot lan tiwul. Saya hanya mendapati informasi bahwa di usia 19 tahun Patsy telah menjadi penyiar radio Prambors FM Jakarta. Jakarta di usia 19 tahun.
sebagai awal karirnya di dunia jurnalistik. Hal ini dilakukan saat dia kuliah di FISIP Universitas Indonesia di UI, jurusan Hubungan Internasional. Patsy juga pernah bekerja di ANTV dan Metro TV. Di Gunung Kidul ada? Enggak. Tahun 2001, Patsy mendapat beasiswa Chevening untuk gelar master di bidang TV journalism di Goldsmiths College, University of London. Kemudian bekerja membuat film dokumenter untuk Channel 4 dan BBC. Dari London, Patsy pindah ke Washington DC dan bergabung dengan VOA tahun 2003 sebagai produser dan reporter on air untuk VOA Indonesia. Dari sini saya bisa memastikan bahwa Patsy tidak lahir dan tumbuh menjadi dewasa di antara gadul, cangkul, gatot, tiwul, walang goreng, uler goreng, putul goreng, atau aneka ke Gunung Kidulan lainnya. Dari Wikipedia juga, saya mendapati jejak kontroversialnya sebagai jurnalis. Salah satunya adalah pada awal 2021, Patsy meliput pemerintahan Trump untuk VOA, tepatnya 11 Januari 2021, setelah Direktur Berita VOA Robert R. Reilly mewawancarai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, tetapi tidak mengizinkan wartawan untuk mengajukan pertanyaan. Saat itu, Patsy mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pompeo saat ia meninggalkan gedung. Lalu Robert R. Reilly merespon bahwa Patsy dianggap tidak tahu bagaimana harus bersikap dan bahwa dia tidak berwenang untuk berada di sana dan untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa jam kemudian, Patsy dikeluarkan dari acara bergengsi Gedung Putih dan kemudian ditugaskan kembali ke layanan VOA Indonesia. Hal itu mengundang respon yang mengutuk pemindahan Patsy tersebut. White House Press Association juga mengutuk pencopotan Patsy dari Gedung Putih, serta pimpinan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengeluarkan siaran persnya yang menyatakan bahwa mereka meminta informasi lebih lanjut dari US Agency for Global Media atau USAGM dan Voice of America, dan ketuanya Gregory Meeks. Dan anggota DPR Michael McCaul menyatakan tidak adanya alasan yang sah untuk langkah ini yang belum diberikan. Kami yakin ia harus dipulihkan. Patsy akhirnya diaktifkan kembali pada 22 Januari 2021. Wow, dekengan pusat sepertinya ini. Well, saya sendiri pernah bekerja sebagai buruh di Amerika dan Eropa dengan kuatnya atmosfer budaya barat bertahun-tahun. Tapi identitas internasional saya tetap Gunung Kidul. Dan saya telah melumat banyak sekali stigma. Salah satunya adalah stigma, dasar wong Gunung Kidul. Itu saya lumat ketika bekerja di luar Gunung Kidul. Dan dasar wong ini kesuwen karo londo lali Gunung Kidul ketika saya beraktivitas di Gunung Kidul. Jadi hal demikian memang unik dan asik untuk diperhatikan. Apapun itu, saya tidak mau memperuncing atas stigma Gunung Kidul yang ada di komentar untuk tulisan akun Supriyanto Martoswito itu. Toh saya juga tidak
menemukan bagaimana Peci diagung-agungkan, dilulukan sebagai wong Gunung Kidul. Justru saya menemukan bahwa Peci menjadi wong Gunung Kidul ketika dia melakukan tindakan yang satu ini. Well, saya sendiri asli wong Gunung Kidul. Tulen, tidaknya lahir dan tumbuh dewasa di Gunung Kidul dengan segala kurang lebihnya. Bahkan saya pernah memiliki pandangan juga, mereka yang memandang sebelah mata Gunung Kidul itu hanya karena mereka tidak kumanan nikmatnya debu batu kars dan aroma daun jati serta semilir angin gunung dan angin lautnya Gunung Kidul saja. Tapi itu dulu. Sekarang saya memilih, ya demikianlah Gunung Kidul. Maaf jika mengecewakan kalian. Maka kami mohon, ajari kami menjadi manusia yang layak seperti Anda semua. Walau sejarah telah membuktikan seudik-udiknya orang Gunung Kidul saat ini, Gunung Kidul memiliki catatan sejarah tentang raja-raja Jawa. Ingin tahu lebih banyak tentang Gunung Kidul? Salam dari Gunung Kidul.